Salam dan bahagia, berjumpa lagi dengan saya Nini Rosida. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi himpunan, yaitu penerapan konsep dasar dari himpunan di dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ya. Jadi konsep yang ada di dalam teori himpunan ini sebenarnya adalah pengembangan dari cabang matematika ya. Tapi ini banyak sekali diterapkan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi ada SD Taman Siswa, dia punya 3 tim olahraga, yaitu tim basket, tim renang, dan tim voli. Dan ketiganya ini diberi nama sebagai tim A, tim B, dan tim C ya, untuk memudahkan di dalam penyelesaian nanti. Anggota tim A ini ada Cika, Nada, Raffi, Yuki, dan Zaki. Ada Dodo dan Mona juga. Kemudian anggota tim B adalah Feni, Andi, Banu, Yuki, Raffi, dan Nada. Sedangkan anggota tim C adalah Raffi, Nada, Feni, Andi, Serly, Dodo, Cika, dan Mona. Nah, dari sini kalian bisakah menentukan berapa siswa yang hanya menjadi anggota dari satu tim saja? Mungkin kalau misalnya kita menyelesaikan persoalan yang anggotanya itu disebutkan seperti ini, bisa kita telaah dari masing-masing anggotanya begitu ya. Coba kita untuk mencermati terlebih dulu. Dari soal ini tadi kita bisa nyatakan dalam bentuk notasi himpunan. Kan kemarin kita sudah mempelajari ada 3 cara ya untuk menyatakan suatu himpunan. Salah satunya adalah menyatakan dalam notasi himpunan. Jadi ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C seperti ini. Dari yang kita tuliskan ini bisa mendapatkan banyak info. Ya, misalnya ada 2 orang yang menjadi anggota dari ketiga-tiganya. Jadi ada Nada dan juga Raffi. Ini dua-duanya sama-sama ada di tim A, tim B maupun tim C. Tuh, jadi ini si 2 orang ini dia menjadi anggota dari ketiga tim tadi. Lalu bisa juga misalnya seperti ini, si Zaki ini dia hanya ada di tim A tapi dia tidak ikut di B maupun di C. Artinya dia adalah orang yang hanya mengikuti atau menjadi anggota dari tim basket saja, tapi dia tidak menjadi tim renang maupun tim voli. Sementara mungkin yang lain seperti Dodo, misalnya Dodo ini ya, Dodo dia menjadi atau mengikuti basket, dan juga C itu adalah voli, tetapi dia tidak mengikuti renang. Kemudian kita perhatikan kembali lagi bahwa anggota suatu himpunan itu kita bisa nyatakan dalam bentuk jumlah ya, dengan simbol seperti ini. Banyaknya anggota himpunan A itu ada 7, sehingga kita bisa notasikan dalam bentuk NA sama dengan 7, NB sama dengan 6, kemudian NC sama dengan 8 ya, ini. Nah, sekarang kita munculkan satu pertanyaan. Kira-kira berapakah banyak anggota gabungan dari tim A dan tim B? Namanya gabungan biasanya kita nyatakan dalam bentuk union ya, gabungan. Atau seperti kalau kita lambangkan notasinya adalah seperti huruf U seperti ini. Sehingga kalau banyaknya anggota bisa kita tuliskan dalam bentuk NA union B seperti ini. Lah, kalau kita gabung, apakah tepat nih ya kalau misalnya kita menuliskan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B? Ya, banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota B. Tadi anggota A ada 7, banyaknya anggota B ada 6, sehingga kita jumlahkan menjadi 13. Apakah benar seperti ini? Coba kita cermati lagi dalam bentuk diagram Venn-nya ya. Dalam kasus ini kita lihat bahwa anggota himpunan A tadi dinyatakan ada 7. Kemudian banyaknya anggota B itu juga ada 6. Karena tadi kita menjumlahkan 7 dengan 6 sama dengan 13, artinya kita menuliskan 7 secara utuh seperti ini. Kemudian kita juga menuliskan anggota himpunan B sebanyak 6. Jadi 7 ditambah 6 ketika ditotal, ini ada 13. Nah, kalau kita perhatikan pasti di sini ada yang janggal ya. Jadi ada anggota yang kita sebutkan sebanyak 2 kali. Nah, apakah hal ini sudah tepat? Karena kita tadi menyatakannya 7 ditambah dengan 6. Ini kalau kita total nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau kita menggunakan aturan seperti ini,
Artinya gambaran diagram Venn-nya seperti ini. Dengan catatan, ternyata ada anggota yang kita tuliskan sebanyak 2 kali. Nah, kira-kira ini gimana ini? Baik, kita coba cermati kembali. Karena tadi kita menuliskan bahwa banyaknya anggota A gabungan dengan anggota B itu kita jumlahkan saja menjadi sama dengan 13 tadi. Tadi di gambar itu kan kita tuliskan bahwa ternyata ada anggota yang kita tuliskan double 2 kali. Nah, kalau seperti ini artinya kan kita tidak bisa ya menyatakan dengan dua double seperti ini ya. Jadi 2 nada sama nada ini ada 2 kali gitu kan, tidak. Karena satu orang yang sama. Ini artinya rumus yang kita pakai untuk menjumlahkan atau menentukan gabungan dari anggota himpunan A dengan B ini tidak tepat ketika kita hanya menjumlahkan NA ditambah dengan NB. Ya, kita tidak bisa menuliskan anggota itu sebanyak 2 kali. Apa ya? Si nada ini 2 kali dalam satu diagram Venn kan tidak. Kita hanya boleh menuliskan salah satu saja. Sehingga rumus yang tadi itu jelas salah. Nah, untuk mendapatkan rumus yang tepat, maka kita perlu menghilangkan yang double ini salah satunya. Atau salah satunya ini kan sama dengan irisannya ya. Jadi yang ada di A maupun di B, ada 3 orang yang sama-sama di A maupun di B. Sehingga kita perlu mengurangkan dengan irisannya, ini perlu kita hilangkan. Ya, jadi 3 orang ini perlu kita hilangkan. Nah, 3 orang ini juga sekaligus merupakan irisan dari anggota kedua himpunan tersebut. Sehingga rumus yang tepat untuk menentukan banyaknya anggota gabungan antara A union B itu sama dengan jumlah A ditambah dengan jumlah anggota B dikurangi dengan jumlah irisan dari himpunan A dan himpunan B. Sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini, 7 ditambah dengan 6 dikurangi dengan irisannya tadi adalah 3. Nah, jadi di dalam himpunan kita juga perlu mencermati apakah ada anggota yang menjadi irisan antara kedua himpunan tadi. Kalau tidak ada atau himpunan yang saling lepas, maka kita bisa saja menggunakan ini karena irisannya kan sama dengan 0. Tetapi kebanyakan kasus kemungkinan atau peluang besarnya itu ada irisan antara keduanya, sehingga akan lebih aman ketika kita menggunakan rumus yang ini. Ya, jadi banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi jumlah yang double tadi, salah satunya diambil, sehingga tidak ada anggota yang tertulis double. Gitu ya, bisa dipahami. Baik, berikutnya dengan konsep yang sama pada 3 himpunan itu kita bisa menggunakan aturan seperti ini. Jadi dari tadi ada anggota himpunan A dan himpunan B kan kita ada ini ya irisan ya antara keduanya tadi itu. Ketika ketambahan satu himpunan lagi, maka otomatis ini ada yang double lagi, seperti irisan antara A dengan C, irisan juga antara B dengan C. Kemudian yang irisan antara ketiganya itu juga kita tuliskan sebanyak 3. Kalau kita hanya menggabungkan NA ditambah NB ditambah NC. Sehingga seperti tadi ya, kita perlu mencermatinya lagi seperti pada 2 himpunan tadi itu, NA ditambah NB kita kurangkan dengan NA irisan B. Kemudian karena kita menjumlahkan C, berarti antara A dengan C ini juga perlu kita kurangkan dengan NA irisan C, karena NA irisan C juga pasti kita tuliskan double. Kemudian NB irisan C ini juga kita perlu kurangkan, kemudian dikurangi ini 2 kali NA irisan B irisan C, jadi gabungan antara ketiganya.
ya, gabungan antara ketiganya. Kenapa? Karena gabungan antara ketiganya ini kan pasti tertulis di A sebanyak 1 kali, di B berarti nanti kita tulis 2 kali, di C juga kita tuliskan sebanyak 3 kali. Nah, berarti ada 3 kali kita menuliskan. Sehingga agar tidak double, maka kita kurangkan yang 2 irisannya tadi itu. Maka rumusnya sama dengan dikurangi 2 kali NA irisan B irisan C. Jadi 2 kali yang kita tuliskan sebanyak 3 kali diambil 2-nya. Seperti itu. Jadi banyaknya atau jumlah rumus anggota himpunan gabungan antara A, B, C itu sama dengan kita jumlahkan banyaknya masing-masing anggota dikurangi irisan dari masing-masing kedua anggota himpunan ya, 2 himpunan, dan dikurangi 2 kali anggota dari irisan ketiganya. Itu kalau bentuk diagram Venn-nya itu ada 3 dan ketiga-tiganya beririsan. Jadi seperti ini ya. Jadi menyesuaikan saja dengan bentuk soalnya. Sehingga mencermati bentuk soalnya itu juga sangat penting. Kita tidak boleh hanya menggunakan angka-angka langsung kita kurangkan atau kita tambahkan begitu saja, tidak boleh. Tetap kita harus cermati satu persatu. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Untuk video berikutnya, saya akan memberikan beberapa tips cara menyelesaikan soal-soal aplikasi himpunan secara detail dan runtut. Selamat belajar, semoga bermanfaat.